orang bahari itu kalau sudah turun ayat Al-Quran itu orang bapak lagi nggak bisa. Kalau sudah ayat Al-Quran turun bahasa asalnya menjelekkan mereka, nah apa lagi. Kenapa? Karena kalau sudah ayat Al-Quran yang turun mereka tidak bisa membalas. Namun ada orang mencaci maki dengan syair, ya kan orang bahari itu zaman Rasulullah itu banyak para penyair. Jadi syair-syair bahari itu banyak dipakai untuk memuji atau mencela orang lain. Nah, memuji atau mencela orang lain atau merayu kekasih. Itu syair-syair bahari itu. Jadi kalau ada orang mencela dengan syair masih kau dibalas. Kalau syair bagi tandingan balas. Tapi kalau sudah Al-Quran yang berbicara atau membalas, kenapa? Tidak ada yang mampu membuat kalimat seindah Al-Quran. Jadi percumanya kami balas, ada sampai balasannya. Kalah dengan susunan bahasa Al-Quran. Kalau syair dengan syair olahan manusia, kau aku balas, kau bertanding. Ya, bisa berbalas-balasan masih. Tapi kalau sudah Al-Quran yang turun, jadi walaupun mereka para fusoha, para bulagha yang sangat fasih, yang ahli balaghah pada masa itu, kalau sudah dihadapkan dengan bahasa Al-Quran nyerah mereka, tidak mampu. Itulah yang namanya mukjizat. Ya, kayak tadi itu kalah, bebek kalah kulit itu, supang orang rencananya ingin mempertalukan Nabi Muhammad. Tapi yang nyatanya terjadi sebaliknya, dia yang dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu namanya Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Nah, kayak bingungnya orang dibangkitkan itu, bingung. Kalau sakinah yang dibangkitkan dari kematian. Kita guring kelawasan. Ada orang yang guring misalnya tidur, kita ngerti guring tidur. Oh, enggak paham ya guring. Guring mulai kalau sakit terlalu lawas, misalnya ada orang guring mulai duhur, mulai jam 1 siang, bangun jam 6 sore misalnya, bangun jam 6 atau setengah 6 hanya bangun berapa jam ini. Itu bangun tuh bingung apa tinggal gini gitu. Ya, sakitnya lawas bingung. Apa lu duduk aja bingung, pikiran apa nih? Yang dimulai duluan apa? Apalagi guring seharian misalnya kayak orang puasa, ada orang sebagian puasa guring mulai habis subuh sampai anak buka puasa aja bangun. Jadi duhurnya luput lewat duhurnya. Anak buka puasa baru bangun tuh bingung apa yang bikin. Apalagi pian bayangkan misalnya guring pian misalnya seharian semalaman guring 24 jam guring bangun tuh bingung apa. Maka apa kabar orang yang mati ini bangkitnya bingung. Ini sudah meninggal dunia mulai pamannya tahun 1800-an yang lalu. Hari kiamat itu bangkit berapa ribu tahun itu di dalam kubur. Ya. Bangkit bingung orang itu. Apa ini? Sekali bangkit melihat bumi hancur apa? Ya, hancur. Kita guring malam udah guring, bangun mati lampu misalnya, bingung ini apa nih? Kenapa ada? Guring dari apa? Tarang aja. Bangun kadang bingung, sudah lampu mati, lampu runtuh apa misalnya. Bingung tuh apa nih? Ini manusia sekian ratus tahun, bahkan sekian ribu tahun ada di dalam ketikanya meninggal dunia, dibangkitkan. Apa ini? Sudah lawas, sudah kada tahu, tiba-tiba bangun dalam keadaan hancur semuanya. Langit kan berbentuk langit lagi, bumi sudah ada berbentuk bumi lagi. Apa ini? Bingung. Sampai-sampai mereka mengatakan qalu ya wailana man ba'atsana min
marqadina. Ya wailana, celaka kita. Man ba'atsana min marqadina. Siapa yang membangunkan kita dari tidur kita? Siapa membangkitkan kita? Siapa? Saling bertanya satu dengan yang lain. Mana ini? Apa ini? Kita ini kapan? Di mana? Kenapa langit ini hancur? Kenapa bumi ini terbelah-belah? Mana gunung-gunung bahkan di keadaan ini? Mana tumbuh-tumbuhan? Bingung. Kedada haluan. Tak tahu haluan kemana. Anak berjalan-berjalan kemana? Rantau. Akhirnya ada yang sadar. Hada ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Oh, ini yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Ini hari kebangkitan nih. Wa sadaqal mursalun, dan sungguh benar apa yang dikabarkan para rasul yang telah mengabarkan kepada masing-masing umatnya. Ada yang namanya hari kebangkitan. Orang yang di dunia percaya ini hari kebangkitan, kada sebingung itu. Ya, kita orang beriman yang percaya hari kebangkitan, pas kebangkit langsung nah, kalau dia langsung sadar pada hari kebangkitan. Tapi yang bermasalah itu yang ada percaya di dunia, tiba-tiba yang menyaksikan langsung hari kebangkitan, bingung hendak kemana. Saat itulah yang Allah Subhanahu wa taala bahasakan di dalam Al-Qur'an, apa? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia nang kayak kupu-kupu yang dibuka. Dan mama yang bisi kupu-kupu pun dalam satu ruangan tertutup, anak keluar dari awal. Bisa kupu-kupu banyak dalam satu ruangan, tiba-tiba dibuka laut terbang ke sana kemari dan tahu yang mana arahnya. Kal farashil mabthuth. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan apa? Kajaradi muntashir, seperti belalang yang dilepas. Ada ribuan belalang di dalam satu ruangan dibuka. Si kong loncat ke sana. Nggak tahu mana pun, yang penting keluar, yang penting berjalan aja dulu. Yang penting buka aja dulu. Bingung kemana nih? Ya, kemana? Apa yang kita tuju? Luruskah? Ke kanan kah? Ke kiri kah? Ke belakang kah? Ke barat? Ke timur? Ke utara? Ke selatan? Kita tahu. Bumi lapang itu ya. Kemana berjalan? Yang beruntung orang yang punya panutan di dunia. Ada yang menggiring. Allah katakan yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Pada hari Allah Subhanahu wa taala memanggil setiap manusia dengan panutan mereka masing-masing, dengan imam mereka. Siapa imam kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ada tuh mimbar Nabi. Nah, ini tujuan kita nih. Kelihatan. Kita sana jalan. Kada hilang arah. Dia punya arah di saat yang lain bingung kemana. Ya, kada tahu harus kemana. Orang-orang yang punya imam, yang punya ta'alluq dengan Nabi besar Muhammad SAW, maupun dengan waris-waris Nabi, para ulama, para solehin, mereka punya panji-panji, punya bendera-bendera yang bisa dituju. Oh, si fulan dengan wali fulan. Belum hari di dunia idola bujur dengan sidir. Bismillah, jalan. Ada tujuan kita. Lalu di dunia bahari sangat ngefans bujur dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani misalnya, dengan Bagil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ada semua tuh mimbar-mimbarnya, ada bendera-bendera. Saya itu ngefans dengan Imam Syafi'i, Malik bin Anas, Abu Hanifah, Muhammad bin Hanbal, Junaid Al-Baghdadi misalnya, Yazid Al-Bustami, Sufyan Al-Thawri. Siapa sih imamnya masing-masing? Ayo cari, datangi. Kada bakal kehilangan arah. Tapi pas
bangkit orang ini ternyata idolanya buhan misalnya buhan ngefans tuh idol tuh beda kan. Kalau senang tuh beda dengan idola. Kalau sekedar senang aja kan ada apa. Tapi kalau mengidolakan tuh di dalam hatinya itu isinya. Gue dia tuh siapa aja? Orang yang ada beriman. Ya, itu si fulan di situ. Situ. Arahnya berbeda-beda. Jadi kayak caranya kita tuh menjadikan diri kita ketika bangkit nanti hari kebangkitan kita akan termasuk orang yang bingung. Ya, sudah ada tujuan kita, sudah ada panutan kita, dan tujuan kita itu adalah tujuan yang menyelamatkan, tujuan yang membahagiakan. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Yauma yakhrujuna min ajdathi ka'annahum jaradun muntasyir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita dalam keadaan wajah kita berseri-seri seperti rembulan, bercahaya dan putih wajah kita, dan ada yang membimbing kita, yang memegang tangan kita, mengajak kita ke arah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dijauhkan daripada idola-idola yang tidak diridhai oleh Allah, khususnya putra-putri kita, anak keturunan kita, cucu-cucu kita, dan keluarga kita semuanya. Karena kita sekeluarga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tahu kemana tujuan kita, tempatnya diridhai oleh Allah Jalla Jalaluhu wa taala fi'ala. Mudah-mudahan kita bangkit bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lewat jembatan Sirat dengan Nabi di belakang Rasulullah, minum daripada telaga Rasulullah, dan masuk surga juga berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semoga majlis kita buka dengan penuh keberkahan. Insyaallah kita niatkan istiqamah ingin berhadir di majlis-majlis, masuk majlis kita ini kita niatkan sekarang, ya Allah, saya pengen hadir di majlis ini sampai kapanpun selama majlis ini berjalan. Jadi seandainya kita ada waktunya kita libur, pahala tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita niatkan yang bagus-bagus, yang baik-baik, dan istiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, ada yang orang yang minta sedekah, baca doa haul untuk keluarganya, ya. Kita bacakan sedikit, mungkin karena mengaminkan ditinggal nasi bagaimana.